Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan bagian ke-1. Di dalam materi ini kita akan membahas penulisan huruf, penulisan kata, angka dan bilangan, kata ganti, kata sandang, yang terakhir yaitu perbedaan ejaan yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu ada penulisan huruf. Penulisan huruf dibagi menjadi huruf abjad, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad dibagi menjadi huruf vokal yang terdiri dari A, I, U, E, O. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf yang bukan huruf vokal, dan diftong terdiri dari I, Au, Oi. Contohnya, kata pandai dilafalkan menjadi pandai. Dan ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, di sini ada contoh dia mengantuk. Di dalam kata dia, kata awalnya menggunakan huruf kapital di huruf D. Dan sebagai huruf pertama dengan nama Tuhan, kitab suci, keturunan, nama jabatan, dan pangkat. Contoh, yang maha pengasih. Di dalam kata tersebut, di kata awalnya menggunakan huruf kapital di huruf awal. Dan di sini ada beberapa contoh lain, Sultan Hasanuddin, Wakil Presiden Adam Malik. Dan juga sebagai huruf pertama nama orang, nama negara, hari raya, dan nama geografi. Contoh, Nikita Jacob menggunakan huruf kapital di awal katanya. Indonesia, hari raya Idul Fitri. Dan juga sebagai huruf pertama nama lembaga pemerintah, nama majalah, dan nama gelar. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam kata tersebut menggunakan huruf kapital di awal katanya. Dan bacalah majalah bahasa dan sastra. Dan juga di kata SPD menggunakan huruf kapital. Dan selanjutnya yaitu huruf miring. Digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar. Misalnya, Negara Kertagama, karangan Prapanca. Di dalam kata Negara Kertagama menggunakan huruf miring di dalam contohnya. Dan untuk menegaskan dan menghususkan huruf, misalnya huruf pertama pada kata jaket adalah J. Untuk menghususkan kata awalnya, huruf awalnya menggunakan huruf miring. Dan huruf tebal digunakan untuk menegaskan tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan, menegaskan bagian karangan seperti judul buku dan sebagainya. Misalnya, ejaan yang disempurnakan bagian ke-1. Di sini menggunakan huruf tebal semuanya. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata dasar ialah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Contoh kata dasar dalam kalimat, Fani sedang minum air putih. Di dalam kata minum di sini termasuk ke dalam kata dasar karena tidak adanya kata imbuhan di sini. Ibu pulang larut malam hari ini. Di dalam kata pulang pun tidak ada kata imbuhan di sini. Dia pikir besok hari Senin. Dan selanjutnya yaitu kata turunan. Kata turunan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama prefiks, imbuhan awal, yaitu me, di, ber, ter, per, se, pe, ke, para, pra, dan sebagainya. Contoh, me ditambahkan kata laju menjadi melaju. Yang kedua yaitu infiks, imbuhan sisipan. Di sini ada contohnya L, M, dan R. Contoh, tunjuk ditambahkan L yang bermakna telunjuk. Lalu ada kata sufiks, imbuhan akhir. Di sini ada contohnya i, an, kan, nya, wan, wati, man, is, dan sebagainya. Contoh, kata akhir yang ditambahkan i yang menjadi akhiri. Dan konfliks, imbuhan depan dan belakang. Seperti contohnya ke, an, ber, an, se, nya, se-an, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh kata adil yang disisipkan dengan ke dan an yang menjadi keadilan.
di imbuhan awal dan akhir katanya. Dan yang terakhir ada simul fix, yaitu mengubah kategori bentuk. Di sini ada kata contoh kopi, tapi di awalnya menggunakan eng. Jadi kata kopi tersebut berubah menjadi ngopi. Materi selanjutnya yaitu 3 kata bentuk ulang. Jika bentuk dasarnya kata benda, misalnya menyatakan meskipun, contoh batu-batu dipakainya, meskipun batu dipakai. 2. Menyatakan menyerupai atau menirukan, contoh kuda-kuda. Dan ketiga, menyatakan bermacam-macam, contohnya murid-murid. Lalu jika bentuk dasarnya kata kerja, misalnya 1. Menyatakan hal berhubungan, contohnya masak-memasak. 2. Menyatakan pekerjaan yang diulang-ulang, contohnya merobek-robek. Dan ketiga, menyatakan ketidakpastian atau pekerjaan dilakukan seenaknya, contohnya melihat-lihat. Terakhir, jika bentuk dasarnya kata sifat, misalnya menyatakan agak atau hampir, contoh malu-malu atau agak malu. Kedua, menyatakan meskipun, contoh kecil-kecil di bawahnya, meskipun kecil di bawah. Ketiga, menyatakan sifat atau keadaan, contohnya besar-besaran atau sangat besar. Dan keempat, menyatakan superlatif atau senyap, contohnya sejauh-jauhnya. 4. Yaitu gabungan kata. Gabungan kata memiliki 3 unsur, yaitu 1. Lazim, disebut kata menjebuk ditulis terpisah, duta besar, contohnya duta besar, mata pelajaran, dan orang tua. Yang kedua, gabungan kata, termasuk istilah khusus pandang dengar, buku sejarah baru, dan ibu bapak kami. Dan ketiga, gabungan kata ditulis serangkai, contohnya acak kali, manakala, dan ada kalanya. 5. Yaitu suku kata. Suku kata ada beberapa unsur juga, seperti 1. Pemenggalan kata pada kata dasar buah, bapak, dan April. Yang kedua, pemenggalan kata dengan awalan, akhir, atau partikel, contohnya menutup dan gelembung. Dan ketiga, unsur gabungan dipenggal pada kata dasar, contohnya biografi. 6. Yaitu kata depan, di, ke, dan dari. Misalnya, si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966. 1. Penulisan partikelah, contohnya mungkinkah kita melihat hujan meteor saat langit mendung. Yang kedua, partikelah, contohnya agar lingkungan bersih, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, penulisan partikel tah, contohnya apatah yang harus aku lakukan. Yang keempat, penulisan partikel pun, contohnya kalau kita gagal pun setidaknya kita sudah berusaha. Dan yang kelima, penulisan partikel per, contohnya 1 per 1 bunga mulai bermekaran di taman itu. Dan 8, yaitu singkatan dan anakronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Contohnya singkatan nama orang, misalnya Muhammad, Yamin, Suman, HS. Kedua, singkatan nama resmi, contohnya lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, misalnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 kata atau lebih diikuti 1 tanda titik, misalnya, dan lain-lain. Yang keempat, lambang kimia, singkatan satuan ukuran
takaran, timbangan, dan mata uang. Tidak diikuti tanda titik, misalnya sentimeter. Selanjutnya yaitu akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Misalnya, 1. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Contohnya Bappenas, Badan Perencana Pembangunan Nasional. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari dekat kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, pemilihan umum. Angka dan bilangan. Dalam bahasa Indonesia, penulisan angka dan bilangan dalam kalimat harus diperhatikan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Penulisan dan penggunaannya bergantung pada konteks kalimatnya. Kemudian ada 12 aturan penulisan angka dan bilangan dalam kalimat. Untuk contohnya dapat dilihat pada penjelasan berikut. Kemudian kita akan membahas kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis rangkaian dengan kata yang mengikutinya atau kata setelahnya. Khusus untuk kata gantiku, mu, dan nya dapat diberi tanda hubung. Contohnya seperti yang ada pada penjelasan berikut. Aku baru saja menemukan SIM-mu di bawah meja. Laptop itu sudah ku jual kemarin. Sepatu ini boleh kau pinjam. Mainan ini miliknya. Lalu ada kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang termasuk jenis kata sandang khusus kata benda tunggal. Yang pertama si digunakan untuk bergabung dengan kata benda tunggal dan menyatakan ejekan, keakraban, dan personifikasi. Contohnya, si Codet berlari terengah-engah menghampiri temannya. Yang kedua ada sang, digunakan untuk meninggikan harkat kata yang didampinginya dan menyatakan maksud mengejek atau menghormati. Contohnya, sang raja hutan tampak marah sekali kepada si kancil yang memperdayainya. Perbedaan EYD dan PUEBI. Perubahan sistem ejaan bahasa Indonesia sudah terjadi beberapa kali. Pada 1947, bahasa Indonesia menggunakan sistem ejaan Suwandi. Kemudian sistem ejaan Melindo pada tahun 1959 dan EYD, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Dan kemudian hingga sekarang menggunakan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Kemudian di sini kita akan membahas perbedaan EYD dan PUEBI. Yang pertama, pada EYD hanya memiliki 3 diftong, yaitu ai, au, dan oi. Sedangkan pada PUEBI terdapat penambahan diftong e. Untuk contohnya seperti survei, dilambangkan dengan survei. Lalu yang kedua, pada EYD tidak mengatur penulisan unsur julukan, namun yang pada PUEBI mengatur penulisan kapital untuk unsur julukan. Contohnya Jenderal Kancil, J dan K ditulis dengan huruf kapital. Lalu yang ketiga, pada EYD penegasan atau pengkhususan huruf dengan huruf miring. Sedangkan pada PUEBI penegasan atau pengkhususan huruf digunakan dengan huruf tebal. Yang keempat, pada EYD tidak mengatur unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Namun pada PUEBI bilangan yang digunakan unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya Raja Ampat. Kemudian yang terakhir, pada EYD partikel pun ditulis secara terpisah kecuali untuk kata yang lazim digunakan.
Namun pada Puebi, partikel pun ditulis secara terpisah, kecuali partikel pun tersebut mengikuti kata penghubung.